Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alba Junior dari kelas IAT1C absen 25 dengan nomor NIM 12110301119. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husain Muhammad pada ayat-ayat relasi gender yang dibuat oleh Eni Zulaiha. Pada artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutika dalam tafsirnya, namun tidak meninggalkan logika-logika hukum Islam yang selama ini populer di kalangan sarjana muslim. Pokok bahasan dalam tulisan ini dikaji dengan metode deskriptif, analitis, dan teknik pencarian data menggunakan book survei dan wawancara. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Husain Muhammad. Husain Muhammad dilahirkan di Arja Winangun, Cirebon pada tanggal 9 Mei tahun 53. Ibunya bernama Ummu Salma. Syadkhori adalah anak dari pendiri pesantren Dar Al-Tauhid Arja Winangun. Bapaknya bernama Muhammad Ashrafuddin dari keluarga biasa yang berpendidikan pesantren. Husain mengawali pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran pada Kiai Mahmud Toham dan kepada kakeknya. Pendidikan formal yang ia tempuh yaitu SD selesai tahun 66, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Arja Winangun selesai pada tahun 69. Husain Muhammad melanjutkan belajar ke Ponpes Lirboyo, Kediri setelah lulus SMP selama 3 tahun sampai tahun 73. Lalu ia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau yang disingkat PTIQ Jakarta dan lulus pada tahun 80. Pada tahun ini Husain berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar. Setiba di tanah air, Husain ditawari untuk mengajar di PTIQ. Namun ia lebih memilih pulang ke pesantren untuk mengembangkan pesantren kakeknya. Husain kecil yang sudah terbiasa belajar agama dan melihat pembelajaran kitab kuning. Kematangannya untuk persoalan membaca kitab kuning dimulai sejak ia sekolah di pesantren Lirboyo selama 3 tahun. Pengalamannya kuliah di PTIQ seakan melengkapinya untuk dapat tampil sebagai seorang kiai di masa yang akan datang dengan berbekal beberapa keahlian juga kemampuan menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz secara sempurna. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang analisa gender. Teori gender bermaksud menstrukturkan dengan benar mana yang kodrati dan mana yang bentukan atau konstruk budaya dan sosial pada kehidupan relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestik maupun di wilayah publik. Komarudin Hidayat menandaskan sudah seharusnya dibedakan antara relasi seksual dan relasi gender. Relasi seksual itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan teori biologis. Sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konvensi sosial yang melibatkan variabel kemampuan dan kualitas individu. Dengan demikian, konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis dan memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang. Berdasarkan pemahaman ini, bisa saja seorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi
tetapi dari sudut pandang gender berperan sebagai laki-laki ataupun sebaliknya. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan Husain Muhammad. Husain Muhammad membedakan secara tegas istilah tafsir dan takwil. Menurutnya, meskipun tafsir dan takwil seringkali dimaknai sama, namun sebenarnya dua istilah ini berbeda. Husain Muhammad lebih memilih takwil daripada tafsir dalam memahami makna dari teks-teks Al-Quran. Menurutnya, takwil memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafaz itu, memiliki tata kerja berkaitan dengan diroyah atau pemahaman pada isi dan substansi teks. Jika satu kata memiliki dua makna, maka takwil lebih menekankan pada analisa makna substantif pada maksud dan tujuannya. Selain itu, kehendak takwil bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu, takwil meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya. Nampaknya di mata takwil identik dengan hermeneutika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.